aja. Nah iya, ini habis banjir. Pelan-pelan ya, kita takut terpeleset. Gue rumah juga jebol, banyune pol gedene ke posisi simpangan. Tetep Ya, lagi-lagi dan terus saja kembali di channel saya. Kali ini kita akan turun dari Dieng ya. Kita start dari 0 km Dieng yang Kabupaten Banjarnegara atau wilayah masuk yang wilayah Kabupaten Banjarnegara. Mari kita meluncur. Ini cuaca tadi turun hujan, sekarang udah agak reda tapi masih gerimis-gerimis mesra. Cuaca seperti ini memang sangat dingin ya. Menurut saya itu lebih cocoknya istirahat terus minum wedang jahe atau susu hangat atau indomie kuah mungkin ya. Ya semoga nanti di depan tidak banjir ya, karena kalau dia hujan itu kadang di depan puskesmas itu bisa banjir teman-teman ya. TW ini sore ya, jam 3 Tagas. Dingin banget. Sensasinya benar-benar dingin. Hati-hati. Nah ini seperti tadi kayaknya habis banjir ini, soalnya material-material atau sampah-sampah banyak yang berserakan di jalan. Wah iya, ini habis banjir. Pelan-pelan aja. Nah iya, ini habis banjir. Pelan-pelan ya, kita takut terpeleset. Hati-hati. Sebenarnya tadi kita mau pulangnya itu nunggu hujan reda ya, biar kita dapat view yang indah, tapi kalau dilihat-lihat ini kayaknya ya, hujannya nggak mau cepet reda, jadi ya terpaksa kita tetap reading walaupun hujan. Tapi ini dingin banget. Ya sampai menggigil, padahal saya ya orang-orang termasuk orang sini juga, tapi dingin banget. Ya kanan kiri kita pemandangan khas Dieng ya, tanaman-tanaman kentrang. Ya ini hujannya sudah reda, semoga nanti kita di bawah itu dapat view yang bagus ya. Karena Dieng kalau pasca hujan itu kadang kabutnya itu berada di bawah kita, ada di bawah roda kita. Nanti pas kita udah sampai di daerah ini apa, Setieng, kita setelah di Patak Banteng, pemandangan Dieng after rain itu view-nya indah luar biasa. Tapi nggak tahu apakah kita nanti dapat view yang indah atau tidak ya. Kalau dulu saya pernah lewat sini sekitar jam berapa ya,
jam 4 atau jam 5 itu dapat view yang indah. Mungkin nanti videonya saya cantumkan di deskripsi aja ya. Itu longsor, padahal tadi berangkat itu belum ada longsor ya. Rawannya jalur Dieng itu seperti ini ya teman-teman. Kadang itu ada longsoran-longsoran kecil, kadang pohon tumbang, jadi kita harus ekstra hati-hati. Oke, ya itu juga ada longsoran lagi. Ini turunan. Oh ya, dan saya juga menghimbau pada teman-teman yang mungkin dalam waktu dekat mau bermain ke Dieng, itu mau main ke Dieng, kalau pakai motor itu pastikan remnya teman-teman dalam kondisi bagus dan jangan terlalu sering mengerem ya, atau gunakan teknik yang tepat lah, karena akhir-akhir ini tuh banyak banget kendaraan yang remblong di jalur Dieng. Ada yang nabrak garasi, ada yang nabrak rumah, bahkan ada yang sampai tangannya patah, hidungnya patah juga ya, karena mungkin pas macet sering ngerem, remnya panas, akhirnya remnya blong. Jadi buat teman-teman yang main ke Dieng ya, usahakan kalau remnya panas istirahat dulu sejenak, lalu lanjutkan lagi perjalanannya. Kita sampai di Desa Petak Bandeng ya, posko pendakian Gunung Perahu. Mulai gerimis lagi. Nah, ini lapangan yang buat parkir. Kalau pos pendakiannya sebelah kiri tadi ya, malah saya lupa tidak ngerecord. Oke, nyaris. Oh, alhamdulillah masih dilindungi. Kita meninggalkan Desa Petak Bandeng, memasuki Desa Parikesit. Cuaca masih hujan ya ini. Dingin banget teman-teman. Nah, ini Gapura berbuat selamat datang di PLTA. Ini nanti sebentar lagi kan liburan Nataru ya, saya yakin pasti bakal rame lagi wisata di Dieng. Kemarin itu pas DCF itu malah nggak rame, lebih rame yang pas long weekend setelah DCF, liburan Maulid Nabi kalau nggak salah di bulan September, itu malah ramainya luar biasa dia. Kalau dibandingkan dengan DCF itu malah ramai yang liburan Maulid Nabi. Dingin banget ini. Nah, kalau teman-teman ke Dieng ya jangan lupa untuk selalu membawa perlengkapan yang cukup ya. Jas hujan, pastikan kendaraan dalam kondisi prima. Nah, tuh view-nya indah. Oke ya, kita gaskan lagi. Ya seperti inilah kalau teman-teman pulang dari Dieng dalam kondisi hujan. Ini non weekend ya, jadi jalanan juga agak sepi.
kalau weekend pasti ramai, dan memang rasanya itu belum afdol ya kalau kita main ke Dieng tapi nggak ketemu kabut sama hujan. Untuk akhir tahun, kalau di bulan Mei sampai Agustus itu sih jarang hujan ya, kadang tetap hujan tapi tidak sesering di akhir tahun, bulan Desember, Januari, Februari. Dan sepertinya ini juga musim penghujannya agak telat ya dibanding siklus-siklus biasanya. Kalau biasanya hujan itu mulai September, tapi ini kemarin bisa dibilang mulai Oktober atau November malah yang benar-benar hujan intens. Kita sudah sampai wisata Batu Wanggruk. Ini dinginnya sampai ke tulang. Luar biasa. Nah, ini teman-teman harus bergantian remnya ya, kanan kiri atau depan belakang, karena ini memang turunannya sangat curam. Dan kalau bisa, misal teman-teman ketemu macet pas turun dari Dieng itu, nanti istirahat di depan, istirahat sebentar lah di depan. Nanti saya tunjukkan sebaiknya istirahatnya di mana. Di depan itu ada sedikit tempat, kalau cuacanya cerah itu view-nya indah sekali, tapi karena ini sedang berkabut ya, jadi agak kurang, nggak kelihatan. Nah, sini bisa di sini teman-teman ngeres dulu gitu sebelum jembatan, atau setelah jembatan ini juga ada. Nah, sini bisa ada warungnya, mungkin kalau teman-teman mau jajan juga bisa di sini. Terus kalau enggak, di depan masih satu titik ya. Nah, di sini juga bisa, atau barangkali mau sekalian di Batu Pandang juga bisa. Ini kabutnya sudah tebal ya. Nah, kalau yang agak nyaman sih di sini ya, parkirannya bisa agak lebih luas. Nah, di sini. Nah, kalau mau yang ada wisata atau rumah makannya bisa di sebelah kiri. Yang sebaiknya kalau macet teman-teman istirahat dulu, ngedem rem ya, remnya biar adem, biar enggak blong, terus nanti lanjut lagi ya. Istirahat 10 menit 15 menit lah, habiskan rokok sebatang atau 2 batang, baru melanjutkan perjalanan. Nah, ini karena setelah ini juga masih turunan terus, nanti baru agak datar itu setelah kita ke Cacar ya. Masih ada turunan, cuman kalau sudah di Cacar itu turunannya sudah agak landai, lebih enak untuk berkendara. Kalau sini sampai Dieng itu memang turunannya sangat curam. Dan ini hujannya semakin deras, semakin ke bawah malah semakin deras. Padahal tadi di Dieng itu sudah nggak hujan ya, tapi sampai sini malah semakin deras. Oke, pelan-pelan. Nah, dalam sebenarnya kalau sebaiknya teman-teman kalau seperti tadi jangan mendahului ya,
Nah, takutnya pas mendahului teman-teman remnya blong, dan biasa yang terjadi di rem blong itu di sini, terus nanti di bawah lagi di turunan Tugu Biru. Itu kata teman saya yang rumahnya ini di Sastiang itu hampir setiap minggu. Nah, biasanya metik-metik atau motor yang remnya itu depan belakang cakram. Nah, jadi buat teman-teman pakai motor apapun sih tetap harus hati-hati ya, karena lebih baik kita utamakan keselamatan. Nah, paling sering katanya di tikungan ini, di turunan ini. Nah, kadang lurus ke sana, kadang ke bawah, kadang ke sini, di sini ya. Ya, seperti itulah memang, karena dari Dieng sampai Tieng atau ke Jajat itu memang full turunan ya, tidak ada yang datar. Paling datar ini sebentar, terus nanti turunan lagi. Dan ini dingin sekali ya. Ya, memang Wonosobo atau Dieng itu kan terkenal dengan kota yang sejuk dan dingin ya. Jadi kalau kami warga sekitar Dieng sih memang sudah akrab dengan kabut, dan rasanya memang kalau ke Dieng nggak ketemu kabut itu kayak ada yang kurang. Nah, pasti rata-rata kan teman-teman pulang itu kan pas ini ya, apa, pas sore ya, jadi ada hujan. Nah, teman-teman yang sudah selalu support channel saya ucapkan terima kasih ya. Semoga teman-teman selalu diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan aktivitas. Oke, kita jadi kalau sudah mulai ini turunannya sudah lebih mudah. Turunan terakhir yang agak rawan itu hanya di sini. Nah, setelah ini selesai turunannya sudah turunan biasa atau ya sudah ringan-ringan. Kabutnya turun lagi. Oh ya, dan tadi kita nggak ketemu view yang bagus ya, karena memang kabutnya sangat tebal ya. Nah, semoga juga ini kameranya bisa menangkap dengan jelas. Sudah sampai Ngadaksari. Ya, mohon maaf, ternyata untuk lensa kamera itu agak berumbun, jadi tadi saya sedikit lap agar kamera jernih lagi ya. Kita sudah sampai di Ngadaksari dan kabutnya juga semakin tebal, dingin juga semakin menusuk-nusuk tulang kita ya. Dan memang sebenarnya lebih enak itu kalau dingin-dingin seperti ini ya, kita selimutan. Dan kalau orang Dieng itu biasanya genen atau kita duduk terus ada tunggu api, terus kita ngeteh atau menikmati singkong rebus ya, itu luar biasa. Jadi
ingat masa-masa kecil dulu di rumah kakek saya. Dan sekarang untuk genden atau tungku apinya itu bisa bervariasi ya, bisa pakai arang, terus pakai anglo. Istilahnya anglo itu ada yang kotak, ada yang bulat seperti yang untuk membakar sate itu ya, dikasih arang terus kita menghangatkan badan. Atau yang agak modern itu sekarang ada listrik juga, atau juga bisa pakai yang tabung gas. Oke, kita sudah sampai Kejajar ini. Kita hampir sampai kantor kecamatan Kejajar. Kondisi lalu lintas ramai ya, sepertinya walaupun belum masuk musim liburan Nataru, tapi beberapa orang sudah memanfaatkan waktunya untuk berlibur ke Dieng. Dan ini sebenarnya saya pengen ngisi bensin, cuman karena biasanya di SPBU Kejajar itu antri, mungkin nanti kita ngisi di Koriban aja. Di depan ini SPBU Kejajar ya, di sebelah kiri ini kembali gerimis lagi, gerimis mesra, rintik-rintik mengajak kita untuk mencari sesuatu yang hangat. Oke, kita gaskan tipis-tipis. Nah, ini sebelah kiri ini SPBU biasanya ramai, tapi ini sepi ya. Udahlah, terlanjur kita gaskan aja, maju lagi. Oke, kita hati-hati ya. Nah, kita harus pelan-pelan karena treknya basah, jadi jalannya kemungkinan juga agak licin. Dan kebetulan roda ban depan saya ini juga sudah tipis ya, takutnya terpeleset. Dan ini hujan itu dari pagi, sekitar jam berapa tadi, sekitar jam 10 tadi sudah reda sebentar, terus hujan lagi sampai sore nih ya. Sekarang sudah jam 4, tapi hujan juga belum surut, belum reda ya. Semoga tidak terjadi banjir ya nanti di Jawar, karena di Jawar biasanya sungainya itu meluap ya. Nanti kita isi bensin sambil cari-cari informasi lah nantilah di SPBU atau Pertasop, atau nanti kita cari-cari informasi di SPBU atau Pertasop di sana ya, di Siwuran. Oke, kita hampir sampai pertigaan Josari Tambi ya. Sesekali saya lap ya untuk layar kacanya, layar kamera, biar tidak terganggu rintik-rintik hujan ini ya. Kita sudah sampai pertigaan Josari Tambi ya. Kalau ke kiri itu ke Tambi Sikadok, Temanggung, kita ambil lurus saja. Kita gas tipis-tipis, pelan-pelan ya. Dingin itu kayak memberikan sensasi tersendiri ya. Tapi apakah teman-teman juga suka reading di cuaca yang dingin seperti ini? Dan memang sebaiknya itu ya, kalau cuaca seperti ini kita pakai sarung tangan karet, terus pakai sepatu bootnya biar agak hangat sedikit. Kalau seperti ini sangat dingin teman-teman ya. Kita sudah sampai Josari, hampir sampai Buntu ya. Dan kalau orang Dieng itu dulu fashionnya itu ya
selondokan sarung atau jarit. Kalau sekarang sudah jarang kita jumpai ya. Tapi kalau di 2010-an lah itu masih sering kita jumpai orang jajar ke atas itu di pinggir-pinggir jalan, biasanya jalan kaki. Terus kalau yang laki-laki ya pakai jubah seperti Superman itu tapi pakai sarungnya. Kalau yang ibu-ibu atau yang perempuan itu pakai jarit. Tapi sekarang karena fashionnya sudah maju ya, banyak jaket, pilihan-pilihan jaket, banyak penjual-penjual pakaian, jadi hal-hal yang seperti tadi itu sudah jarang kita jumpai. Oke, aman. Dan di jalur ini tuh sekarang rawan banget ya. Kemarin sempat 1 minggu full itu saya hampir saja tabrakan. Ya ada aja sih, kadang anak SMP, kadang orang tua yang mengantar anak SMP. Ya sih rata-rata didominasi oleh pengendara pagi yang buru-buru. Kadang nyalip itu sampai hampir garis tepi, bahkan ada yang sampai lewat garis tepi yang paling kiri ini ya. Jadi kemarin saya juga sempat harus berhenti dulu karena ya memang sudah tidak ada jalur. Kalau kita nggak berhenti ya pasti tabrak. Untung belakang kita kosong ya, jadi kita berhenti juga aman. Nah ini juga di sini truknya itu lurus ya, lurus tapi ada beberapa tanjakan. Nah, pelan-pelan ini mobil rating kanan mau kemana ya? Oke, kita tunggu dulu lah sebentar lah, nunggu jalannya agak sepi. Dan kalau sudah sampai ke Jajar itu sih kabutnya sudah nggak begitu tebal. Memang kabut tebal itu paling sering ya kalau ke Jajar ke atas. Kalau ke Jajar ke bawah kabutnya mulai ringan lah, nggak tebal-tebal banget. Oke, kita sudah sampai Gumelar. Ini view-nya yang di bawah itu juga kabutnya lumayan indah ya. Mungkin di kamera kurang jelas karena tertutup rintik-rintik hujan, atau kabutnya juga lumayan tebal, mungkin kameranya belum bisa menangkap dengan baik ya. Oke. Kita sudah sampai Cemara 7. Gas terus. Banyak benda masih didominasi pendatang lokal dan beberapa wisatawannya yang ingin ke Dieng. Kalau di sini debit airnya sih aman. Pihak depan itu ada Pertasop. Kita isi bensin dulu, kita isi pertama. Oke. Oke ya, jadi tadi itu saya sempat istirahat sebentar, buka-buka WA, dan ternyata di Glesman dan Jawar itu sekarang sedang banjir besar. Air sungai Wonoaji meluap sehingga banyak kendaraan macet dan ketinggian airnya itu sudah sampai lutut orang dewasa. Jadi sepertinya kali ini reading kita sampai di Pasar Garung ya. Kita mungkin nanti mampir ke angkringan dulu, cari yang hangat-hangat,
sambil makan nunggu hujan reda, terus airnya juga surutnya mungkin setelah maghrib itu kemungkinan sih sudah surut. Dan tadi juga kalau kita lihat di Google Maps itu sangat macet, jadi ya memang kita tidak boleh memaksakan ya, kita harus menunggu dan sabar aja lah. Yang penting kita selamat. Kalau lihat video kiriman teman itu saya takut motor saya nanti mati, malah airnya masuk ke mesin, malah bahaya kan ya. Jadi saya nggak berani nerjang ya, kita terpaksa harus berhenti di Garung. Nantilah kita cari-cari angkringan. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu support saya, selalu nonton video saya, baik yang like, komen, dan nge-share video saya ucapkan terima kasih. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan kelancaran ya. Jadi kita sudah reading dari Dieng ya, kita hujan-hujanan menembus kabut dan menembus gerimis yang mesra ini. Kita lewat jalur utama Dieng dan kita sudah hampir sampai Garung ini, Pasar Garung, sudah sampai Pasar Garung. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir, no skip. Sampai jumpa di video berikutnya. Oh ya, nanti mungkin untuk video yang banjir kiriman dari teman saya nanti saya taruh di akhir video saja ya. Kalau saya kesana masih belum berani dan macet ya, cuma nggak bisa ngeliput juga. Kita istirahat di angkringan langganan saya jadi depannya. Oke, bye-bye.